Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Tahukah kita bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja? Bahkan di ruang-ruang yang seharusnya aman bagi anak seperti rumah, sekolah, hingga dunia digital yang akrab dengan keseharian mereka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah tonggak sejarah bagi Indonesia. Undang-undang yang mengatur pencegahan, penanganan, pemidanaan pelaku, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk anak. Undang-undang ini memuat 19 bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Di antaranya pemerkosaan, pelecehan seksual fisik dan non-fisik, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, kekerasan seksual berbasis elektronik online, tindak pidana aborsi tanpa persetujuan korban, dan perkawinan anak yang dipaksakan atau tidak memenuhi batas usia hukum. Pasal 4 hingga pasal 14 menguraikan secara rinci jenis-jenis tindak pidana tersebut. Sementara pasal 5 ayat 2 dan pasal 26 secara tegas menyebut bahwa anak sebagai korban wajib mendapatkan perlindungan khusus, baik secara hukum, psikologis, sosial, maupun rehabilitasi kesehatan. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep pemulihan berbasis korban, victim centers, yang menjadi kerangka utama dalam penanganan kasus. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan dan data KPAI, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Banyak dilakukan oleh orang dekat dengan mereka, guru, saudara, bahkan ayah sendiri. Perkawinan anak juga masih menjadi praktik yang berlangsung diam-diam di banyak daerah, yang menempatkan anak perempuan pada risiko tinggi kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kita perlu bersuara, perlu tahu, karena diam bukanlah pilihan. Undang-undang ini menggeser paradigma dari membebani korban menuju perlindungan yang komprehensif. Ini penting agar ayah dan bunda tahu bagaimana melindungi anak dan apa hukum yang dimiliki korban. Apa yang bisa dilakukan oleh ayah dan bunda? Pertama, berikan pendidikan kesehatan reproduksi berbasis usia yang sehat dan holistik sejak dini. Untuk itu, kami mendorong perlu melatih ayah yang memiliki anak laki-laki 1 tahun menjelang masa balik. Kedua, melatih ibu yang memiliki anak remaja putri menjelang 1 tahun datangnya haid. Ini perlu dilatih. Kemudian yang kedua, gunakanlah istilah tubuh yang benar dan ajarkan batasan sentuhan. Ayah dan ibu saja tidak boleh menyentuh, apalagi orang lain. Ini juga kunci penting untuk kita perlu harus latih kepada anak-anak kita. Ketiga, bangun komunikasi terbuka dan tanpa menghakimi.
Keempat, kenali tanda-tanda anak mengalami kekerasan. Lihat perubahan perilaku, emosi, atau menarik diri. Kelima, tolak dan cegah perkawinan anak sebagai bentuk kekerasan terselubung. Keenam, simpan dan catat bukti jika anak bercerita. Ketujuh, laporkan ke UPTD PPA, polisi, atau melalui layanan Sapa 129 atau melalui WhatsApp 0811111129. Kedelapan, dukung proses hukum dan pemulihan tanpa menyalahkan anak. Dan yang terakhir, ikut dalam forum sekolah dan masyarakat untuk memperkuat kebijakan perlindungan. Saya, Hamid Patilima, mengajak ayah dan bunda untuk menjadikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai panduan bukan hanya untuk memahami hukum, tetapi untuk bertindak cepat dan benar saat anak-anak terancam atau menjadi korban. Kekerasan seksual bukan kesalahan korban. Itu adalah kejahatan serius dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan perkawinan anak adalah bentuk kekerasan struktural yang harus dihentikan. Mari kita pastikan bahwa rumah, sekolah, dan dunia digital adalah ruang aman bagi anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.